Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Resa Novalia yang akan bertindak sebagai moderator rapat kita hari ini yang mengangkat mosi internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan kedua belah pihak yang akan bertanding hari ini. Di sisi kanan saya telah bersiap tim pro. Dan sisi kiri saya telah bersiap tim kontra. Demi kelancaran debat, mohon perhatiannya untuk mematuhi aturan main berikut ini. Yang pertama, waktu maksimal yang diberikan untuk tiap tim di setiap sesinya adalah 2 menit. 2. Debat akan dibagi menjadi 3 babak utama. 3. Pada babak pertama, pembicara 1 menyampaikan argumen dasar dan tidak diperkenankan untuk interupsi. 4. Pada babak kedua, pembicara 2 berfungsi menguatkan argumen. Di babak ini, tim lawan diperbolehkan melakukan interupsi setelah pembicara berbicara selama 1 menit. Dengan maksimal 2 kali interupsi atas seizin moderator. 5. Pada babak ketiga, pembicara 3 bertugas menyampaikan kesimpulan akhir terhadap musik. Baik, kita mulai babak pertama. Perlu diingatkan kembali, pada babak ini tidak diperkenankan adanya interupsi. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara 1 dari tim pro, Saudari Artika. Waktu Anda 2 menit setelah Anda mulai berbicara. Dipersilakan. Baiklah, selamat siang. Saya dari tim pro setuju bahwa bahasa Indonesia ini dapat menjadi bahasa internasional. Saya mempunyai 3 alasan, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sudah dipelajari di banyak negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, dan Rusia. Selain itu, Prof. Berthold Damswell dari Universitas Bonn, Jerman mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini berpeluang menjadi bahasa internasional karena memiliki penutur di kawasan Melayu. Kedua, bahasa Indonesia mudah dipelajari karena tata bahasa dan pengucapannya sederhana. Contoh, kata makan tetap digunakan di masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Kedua, bahasa Indonesia mudah dipelajari karena tata bahasa dan pengucapannya sederhana. Contohnya, kata makan tetap digunakan untuk masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Ketiga, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Peneliti Badan Bahasa Kemendikbud, Dedi Sugono, menyatakan bahwa keragaman budaya Indonesia membuat banyak warga asing ingin mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan media sosial oleh masyarakat membantu memperkenalkan bahasa Indonesia ke internasional. Maka dari itu, kami dari tim pro setuju bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Terima kasih. Terima kasih Saudari Artika. Selanjutnya saya persilahkan pembicara 1 dari tim kontra, Saudari Marsha, untuk menyampaikan argumen penolakan mosi dalam waktu 2 menit. Dipersilakan. Selamat siang. Saya dari pihak kontra berpendapat bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia belum menjadi prioritas utama. Alasannya, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berdasarkan penelitian Muhammad Jazari tahun 2018, loyalitas masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak orang lebih mementingkan agar lawan bicaranya paham daripada menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Selain itu, banyak terjadi fenomena Indolis, yaitu campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris sering dianggap lebih keren, lebih bergengsi, dan lebih ilmiah daripada bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih kalah dihargai bahkan di negerinya sendiri. Menurut kami, sebelum membawa bahasa Indonesia ke tingkat internasional,
pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di dalam negeri, terlebih dahulu terutama di sekolah, di media, dan di lingkungan masyarakat. Karena itu, kami berpendapat bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia belum menjadi langkah yang tepat untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih saudari Marsa yang telah menyampaikan argumen penolakan mosi. Selanjutnya kita memasuki babak kedua. Aturan interupsi kini resmi berlaku setelah pembicara tampil selama 1 menit. Saya persilakan pembicara 2 dari tim pro, saudari Floren, untuk memaparkan penguatan argumennya. Waktu Anda 3 menit, dipersilakan. Baik, saya sebagai pembicara kedua dari pihak pro ingin menambahkan bahwa bahasa Indonesia memiliki keunggulan yang mendukung peluangnya menjadi bahasa internasional. Pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya kosakata karena menyerap kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, bahasa Indonesia berkembang melalui penyerapan dari berbagai bahasa asing. Interupsi moderator. Interupsi pertama dari tim kontra, disilakan. Kalau bahasa Indonesia sekaya dan sehebat itu, mengapa masyarakat kita justru lebih bangga dan sering menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah itu kontradiktif? Itu karena bahasa Indonesia bersifat terbuka dan adaptif. Data Badan Bahasa menunjukkan kosakata kita terus berkembang pesat melalui penyerapan istilah asing. Jadi itu proses alami. Interupsi moderator. Jawaban pro melenceng. Yang kami tanyakan adalah loyalitas dan rasa bangga masyarakat, bukan soal perkembangan kosakata badan bahasa. Mengapa saudari mengelak dari fakta rendahnya rasa bangga bangsa sendiri? Harap tenang kedua belah pihak. Interupsi dari tim kontra telah digunakan. Kuota interupsi untuk sesi ini telah habis. Silakan saudari Floren untuk menanggapi intinya atau melanjutkan argumennya. Baik, kesopanan adalah nilai tambah. Bahasa yang mudah diterima akan lebih mudah juga dipelajari dan digunakan secara global. Ketiga, bahasa Indonesia juga berkembang melalui kerjasama pendidikan dan budaya internasional. Data Badan Bahasa Kemendikbud menunjukkan ada lebih dari 150 pusat bahasa dan budaya Indonesia di 48 negara. Dari perkembangan tersebut, kami yakin bahwa bahasa Indonesia memiliki peluang menjadi bahasa internasional. Terima kasih saudari Floren. Sekarang saya persilakan pembicara 2 dari tim kontra, saudari Lara, untuk menguatkan argumen penolakan kelompoknya. Waktu Anda 3 menit, dipersilakan. Baik, saya sebagai pihak kontra pembicara kedua tidak setuju bahwa bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional. Untuk menjadi bahasa internasional, suatu bahasa harus digunakan dalam diplomasi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan dunia. Namun bahasa Indonesia belum banyak digunakan dalam bidang tersebut. Bukankah bahasa Indonesia sudah dipelajari di banyak negara dan memiliki banyak pusat bahasa negeri lain? Lalu mengapa Anda menyebutkan bahwa hal tersebut belum layak? Benar, tetapi menurut data Badan Bahasa, sebagian besar masih sebatas program pembelajaran, belum menjadi bahasa utama, diplomasi atau perdagangan internasional. Selain itu, masyarakat Indonesia sendiri masih kurang peduli terhadap bahasa Indonesia. Data Harian Kompas tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 11.443 siswa yang tidak lulus ujian nasional, sebanyak 1.786 siswa atau 38,43% tidak lulus mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, jangan mencampur adukan kelas bahasa dengan realitas geopolitik dunia. Interupsi kedua moderator. Dan silakan. Pembicara kontra terlalu menyudutkan. Apakah itu berarti Anda menganggap bahasa Indonesia sama sekali tidak layak dan tidak punya potensi menjadi bahasa internasional di masa depan? Kami tidak bilang tidak layak, tapi tolong dengarkan data kami. Sebanyak 38% siswa saja tidak lulus ujian bahasa Indonesia di dalam negeri. Bagaimana kita bisa membawa bahasa ini ke tingkat internasional jika kualitas dalam negeri
saja masih sekacau ini. Baik, harap kembali jaga etika di negeri Anda. Kuota interupsi kedua belah pihak telah habis. Silakan saudari Lara menyelesaikan argumen dan tanpa ada interupsi lagi. Baik, bahasa Indonesia saat ini juga belum termasuk 5 bahasa terbesar di dunia. Sedangkan bahasa internasional umumnya berasal dari negeri yang memiliki pengaruh besar secara global. Jadi menurut saya bahasa Indonesia belum memiliki peluang besar menjadi bahasa internasional. Terima kasih. Kita tiba di babak terakhir, yaitu babak ketiga. Sesi interupsi telah resmi ditutup. Saya persilakan pembicara 3 dari tim Pro, Saudara Ricky, untuk menyampaikan kesimpulan dari kelompoknya. Waktu Anda 3 menit, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok Pro, yaitu bahasa Indonesia memiliki peluang menjadi bahasa internasional karena sudah dipelajari di banyak negara, mudah dipelajari dan digunakan oleh ratusan orang. Kesederhanaan kata bahasa serta cara baca yang sesuai dengan penulisan membuatnya lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa lain, sebagaimana disampaikan oleh Bertolt dan Chaucer. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan kekayaan juga menarik minat orang asing untuk mempelajarinya, seperti yang dijelaskan oleh Tendi Sugono. Dengan kosakata yang terus berkembang, bahasa Indonesia semakin kuat potensinya untuk menjadi bahasa internasional. Terima kasih Saudara Ricky. Terakhir saya persilakan kepada pembicara 3 dari tim kontra, Saudari Nilu, untuk menyampaikan kesimpulan penutup dari kelompoknya. Waktu Anda 3 menit, dipersilakan. Baiklah, pada debat hari ini, pihak pro memang menyampaikan bahwa bahasa Indonesia sudah dipelajari di banyak negara dan memiliki perkembangan yang cukup baik. Namun, kami menilai hal tersebut belum cukup untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kami menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri masih menghadapi berbagai banyak masalah. Fenomena penggunaan bahasa campuran marak terjadi, bahkan bahasa asing sering dianggap sebagai bahasa yang lebih menjadi tren dibandingkan bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, data mengenai banyaknya siswa yang tidak lulus mata pelajaran bahasa Indonesia menunjukkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di dalam negeri masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwasanya langkah yang lebih penting saat ini adalah memperkuat penggunaan dan kualitas bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri terlebih dahulu. Jika masyarakat Indonesia sendiri belum sepenuhnya bangga dan konsisten menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka internasionalisasi bahasa Indonesia masih belum menjadi prioritas yang tepat. Jadi, kami selaku pihak pro tetap pada pendirian kami bahwasanya bahasa Indonesia belum memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional saat ini. Terima kasih. Luar biasa, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim. Seluruh babak debat telah selesai dilaksanakan. Meskipun tensi perdebatan sempat memanas pada babak kedua, kedua pihak telah berhasil menunjukkan argumen yang sangat kritis mengenai masa depan internasionalisasi bahasa Indonesia. Saya, Resa Nobaria, selaku moderator, memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas perhatiannya dan forum debat resmi saya tutup. Harus kayak gini. Kita kayak gini, kami gini. Ya, Pak, ini